Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini di hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di dalam masa pandemi ini, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan pada hari ini, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Beginilah bunyinya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mencaci kamu. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bukan untuk membenci musuh-musuh kita, melainkan mengasihi mereka. Ini merupakan suatu hal yang sangat sulit kita lakukan. Kalau perintah Tuhan mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, tentu ini merupakan pekerjaan yang sangat mudah, bahkan jauh lebih mudah. Tetapi Tuhan tidak sekedar ingin kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita saja, melainkan juga kepada mereka yang berbuat jahat, bahkan tidak mengasihi kita sama sekali. Saya tahu setiap dari kita pasti pernah mengalami sakit hati yang sangat besar, sakit hati yang sangat hebat oleh karena seseorang ataupun kelompok. Mungkin ada yang dijahati oleh orang tuanya, mungkin ada yang dijahati oleh pasangannya atau sahabatnya sendiri. Saya tidak menganggap sakit hati ini merupakan sebuah keadaan yang sepele, tetapi saya tahu rasanya dan saya mengerti betapa pedih rasanya. Namun sesungguhnya Tuhan memberikan perintah ini bukan sekedar untuk kebaikan orang yang telah menyakiti hatimu dan juga membencimu, tetapi juga untuk kebaikanmu. Ada pepatah yang mengatakan menolak untuk melepas kebencian adalah bagaikan meminum racun dan berharap orang lain untuk mati. Saya tidak pernah melihat seorang menjadi bahagia oleh karena dia menolak untuk memaafkan seseorang. Yang saya temukan hanya marah-marah dan terjebak pada masa lalu itu. Tetapi saya berkali-kali menemukan seseorang yang setelah memberikan kata maaf kepada orang yang menyakitinya, dia malah mendapatkan kelegaan atas kehidupannya setelah dia memaafkan seseorang. Tidak ada keuntungan yang akan kamu dapatkan dalam membenci seseorang, tetapi akan ada keuntungan dan manfaat yang sangat besar bagi kamu yang berhasil melepas kebencian. Dan sesungguhnya Tuhan bukan hanya memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita, melainkan Dia juga mengarahkan kita untuk mendapatkan berkat dari Dia yang mencaci kita. Tuhan tidak hanya sekedar omongan belaka saja. Tuhan juga memberikan contoh bagaimana Dia mengasihi musuh-musuhnya. Siapakah musuhnya? Yaitu adalah diriku dan dirimu. Yang bagaimana kita boleh lihat seorang kita yang dari keadaan berdosa tetap ditebus Dia, tetap diampuni Dia, tetap dikasihi Dia, supaya kita tetap beroleh bagaimana kasih dari Allah itu. Yesus tidak mengasihi dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita karena kita telah berbuat baik kepadanya. Tetapi Yesus mengasihi kita dan memberikan nyawanya untuk menebus kita karena kita adalah orang yang bebal yang menolak dirinya pada dahulu. Kita yang dulunya adalah musuh Tuhan, kini telah dipanggil menjadi anaknya. Kita yang dulunya adalah sering meninggalkan Tuhan, masih dipanggil olehnya sebagai orang atau bahkan sahabat. Dan kita yang sering lupa untuk Tuhan, lupa untuk mengasihinya, Dia tidak pernah sekalipun lupa untuk mengasihi kita. Maka firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus bukan mereka yang setiap hari baca Alkitab atau yang setiap hari rajin ke gereja, tetapi melainkan mereka juga yang memiliki kasih dalam hidupnya. Dan Tuhan mengatakan juga bahwa seseorang yang tidak mengasihi sesungguhnya orang yang tidak mengenal Tuhan, dan mengasihi Tuhan itu adalah masuk dalam mengasihi musuh. Saya mengerti rasanya sulit, dan saya setuju rasanya mustahil bagi manusia untuk mengasihi musuhnya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah mustahil bagi manusia tidak dan sangatlah mungkin bagi Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dan mintalah kekuatan kepadanya untuk memampukanmu memaafkan dan mengasihi musuh-musuhmu. Karena inti dari Allah, hakikat dari watak Allah adalah kasih.
maka saling mengasihilah dan bahkan mintalah berkat dari yang mencacimu. Maka kehidupanmu akan sejahtera hari demi hari dan mendapatkan kelegaan atas kemaafanmu yang telah kau berikan kepada orang yang telah menyakitimu. Amin. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.